Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan kelompok pada bulan November ini. Nah, pada sesi lalu Bu, kita udah mengerjakan tugas itu menabung dan berhutang. Ada tugas di lembar itu udah selesai Bu? Ya. Bisa saya periksa Bu? Gimana? Maunya Ibu aja. Baik Bu-Ibu, kalau dilihat dari pengerjaan ini pengerjaannya udah benar ya Bu ya. Kolom-kolom udah diisi dengan baik. Nah, tinggal dilanjutkan aja nanti ya Bu ya. Dipraktekkan untuk secara terus menerus. Lanjut ya Bu ya. Sesi kemarin itu kita menabung dan berhutang. Jadi menabung itu Bu, kita perlu sekali untuk menabung. Apa guna menabung itu untuk biar ada Ibu mendapatkan dana safety dalam keadaan yang mendadak. Menabung juga bisa membuat Ibu terhindar dari hutang. Tapi kalau misalnya Ibu terpaksa berhutang, Ibu juga harus merencanakan hutang dengan hati-hati. Nah, Ibu harus tahu apakah Ibu bisa membayar hutang itu atau tidak. Ya. Nah, sekarang kita main dulu Bu, senam. Namanya senam angka. Boleh Bu berdiri semuanya Bu. Nanti kita buat lingkaran di sini ya. Nah, ini kita namanya lagi senam angka ya Bu. Nanti Ibu perhatikan, angkat tangannya ke atas, diangkat tangannya ke atas. Jika teman yang di sampingnya itu mengarahkan telapak tangannya tuh ke arah Ibu, artinya Ibu yang sebelah kiri yang melanjutkan. Nah, ini kan telapak tangannya arah ke kiri nih. Nanti berarti Ibu yang sebelah kiri melanjutkan angka 2, 1 misalnya, nanti 2 gitu. Kalau telapak tangannya seperti ini, artinya teman yang sebelah kanan yang melanjutkan. Ya Bu, kita coba dulu. Ibu 1. Bilang 1, 2, 3, 4. Sebelum duduk, kita bagi dulu kelompok ya Bu ya. Saya buat menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1, 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. Kelompok 3, 1, 2, kelompok 4. Tukar aja deh. Kasihin sini. Itu pas, ya pas 3 ya. Oke Bu, sekarang duduknya menurut kelompok masing-masing. Oke Bu, udah 4 kelompok ya Bu ya. Sekarang saya bagi 1 kelompok alat tulisnya. Masing-masing kelompok udah ada yang perwakilan bisa nulis kan? Pada bulan lalu kita kan tadi udah belajar bulan lalu itu mengenai menabung. Apa pentingnya menabung? Ibu udah tahu bagaimana caranya menabung. Nah, sekarang tuh Ibu udah punya modal untuk membuka usaha gitu kan. Jadi makanya pada kesempatan kali ini, pada bulan ini kita buka sesi baru itu kita memulai usaha Bu. Nah ya, jadi pada bulan ini kita akan belajar bagaimana cara memulai usaha. Nah, ayo kita perhatikan poster ini.
kondisi keuangan usaha secara rutin. Oke, jadi dalam memulai usaha itu kita perlu ada 3 ini Bu. Cari, kembangkan, dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Kita cari, habis itu kita kembangkan dan kita pertimbangkan apakah usaha yang udah kita buat itu layak apa tidak. Kemudian harus kita susun rencana usahanya dengan matang. Nah, selanjutnya setelah usaha itu dibuat, kita juga harus pantau nih kondisi keuangan secara rutin. Apakah kita mendapatkan untung nanti atau rugi? Uang tidak cukup, Ya diatur dong. Mau tambah pendapatan, Buka usaha. Ah, ya, mantap. Lanjut ya Bu, kita ke sesi 2. Di sesi 2 ini adalah mengidentifikasi ide usaha. Di sini siapa Ibu yang udah punya usaha Bu? Atau jualan? Ada nih, Teh Ian jualan. Jualan juga. Apa usaha Ibu Bu? Jualan. Jualan di pasar. Apa yang Ibu jual Bu? Sayuran. Sayur-sayurannya tuh tanam sendiri Bu. Bisa beli. Nah, itulah yang Bu ya. Yang lain ada Bu? Tidak ada yang punya usaha di sini? Belum. Belum. Nah, ya Bu ya. Jadi itulah ya Bu ya, langkah awal dalam memilih usaha itu. Usaha sekecil apapun itu kita harus merencanakannya dengan matang. Tadi Bu Iyam juga jualan, Bu Iyam tuh juga udah mempersiapkan itu atau merencanakan itu secara matang ya Bu ya. Langkah awalnya kita untuk membuka usaha itu, langkah awal adalah mengenali potensi sekitar. Di sini apa potensinya Bu? Apa yang ada di sekitar kita? Bu Iyam tadi sayur-sayuran, karena sayur-sayuran ada di sekitar kita misalnya. Apalagi Bu kira-kira? Ikan. Nah, ikannya cari di sini Bu. Ya, ikannya juga bisa. Nanti cari ikan atau ikannya dibeli dijadikan ikan asin. Nah, ya Bu ya. Apalagi Bu? Ali di sawit. Ah, di sini kan banyak kebun sawit dijadikan piring. Nah, dijadikan piring. Nah, sekarang masing-masing kelompok tadi ada 4 kelompok. Coba buat kira-kira Bu, apa yang usaha yang cocok Ibu buka di sini sesuai dengan potensi yang ada di sekitar Ibu. Misalnya laundry atau keripik singkong, apa terserah boleh. Masing-masing kelompok buat 5. Ditulis Bu. Diskusikan sama kelompok masing-masing Bu, boleh. Boleh. Ubi buat tapai. Sampai 5 ya kayak gitu. Ya 5 Bu, 5 jenis. Mereka nggak biononde kau. Biononde boleh nih. Iya, Biononde. Goreng-goreng. Nak belope. Boleh, nggak apa-apa. Kalau udah bilang ya Bu. Siapa yang masih kebingungan? Udah bisa? Udah tahu Ibu? Tadi kayak sawit. Kalau jual beli sawit gitu ya. Kalau jual beli sawit, pasti punya sawit dong. Udah Bu? Udah nih, kumpulin dah. Oke, dari kelompok 1 coba bacakan dulu Bu. Apa kira-kira usaha yang bisa kita buka? Ya, Ibu kelompok 1 dengan potensi alam yang ada di sini. Ikan asin. Tapai dari ubi. Ya Bu. Onde-onde dari ubi juga. Ya. Keripik cabe. Jualan gorengan gitu. Iya, keripik cabe. Pop es. Pop es. Oke, kasih tepuk tangan Bu. Berarti potensi alam yang bisa diambil dari sini ubi. Nah, jadi Ibu tuh dikembangkannya ubi bisa dijual
Satu Bibit sawit jadi apa? jadi piring Ah, jadi gitu lah. piring. Itu buat kerajinan yang kentong beras tuh. Oh bisa juga Ah, itu ya. dari bekas sabun. Aqua tuh. Bekas Aku sabun. lontong sama ikan asin. Oke, kita kasih tepuk tangan. Onde-onde dari ubi, keripik cabai dari ubi, jual gorengan, minuman pop es atau minuman seribuan, bakso bakar. Oke, tepuk tangan Bu. Jadi dapat kita simpulkan masing-masing kelompok udah bisa menentukan apa ide usaha yang mau kita buat. Itu kan yang ibu buat itu kan sesuai dengan potensi yang ibu punya dan kemampuan yang ibu miliki. Misalnya ada ubi tapi nggak pintar mengolah juga nggak bakalan jadi. Lanjut kita ke mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Tadi kita udah memiliki ide usaha, ibu udah punya nih ide usahanya buat bakso bakar, buat ubi jumeko, buat ubi tapai. Nah sekarang kita belajar bagaimana cara mengembangkan apakah ide usaha itu layak atau tidak. Selanjutnya kita tonton dulu videonya ya Bu. Oke Bu, setelah kita melihat film dari Bu Lili tadi, apa yang bisa kita simpulkan Bu? Siapa yang mau menyimpulkan video dari Bu Lili tadi? Bu Eni, boleh Bu. Ya, ikut filmnya. Apa yang terjadi di film Bu Lili tadi? Usaha jual ikan tapi dengan sistem hutang, misalnya ambil barang dulu kan gitu kan. Jadi dia nggak taunya dalam pemikiran dia kan mudah mungkin kan laku, nggak taunya nggak laku. Nah, ujung-ujungnya jadi utang. Jadinya Utang. Oke, betul Bu. Tepuk tangan. Sedikit dikoreksi kesalahannya hanya di modal ya Bu ya. Tadi Bu Lili udah bilang sama suaminya Pak Rusli bahwa sekarang Ita udah mulai sekolah dan Bu Lili udah mulai punya tabungan. Jadi tabungan Bu Lili mau digunakan Bu Lili untuk modal usaha. Usaha apa yang dibuat sama Bu Lili Bu? Jual ikan segar di pasar dengan mengambil ikan dari petambak ikan dijual, tapi makin lama hari ke hari makin rugi, nggak habis ikannya, rugi, dibalikkan lagi ke petambak, nggak mau petambaknya ya Bu ya. Jadi apa yang terjadi? Rugi, jadi berhutang. Ya, lanjut kita perhatikan ke chat ini. Ya Bu. Nah, ini dia Bu, itu pentingnya kita kalau mau mulai usaha itu menentukan ide usaha. Nah, usaha apa yang akan kita lakukan itu harus kita pikirkan dengan matang Bu ya. Usaha apa yang kita pikirkan, yang mau kita lakukan itu. Tadi Bu Lili usahanya apa Bu? Ikan segar. Kemudian siapa target pembeli juga harus kita pikirkan. Bu Lili targetnya siapa pembelinya? Ibu-ibu yang belanja di pasar. Ya, ibu-ibu yang belanja di pasar. Kemudian bagaimana cara bisa mendapatkan untung? Nah, Bu Lili ini bisa mendapatkan untung tuh dia maksudnya yang dipikirkannya itu menjual ikan dari petambak di pagi hari, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ambil ikan di petambak dengan harga murah, dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian apakah penyebab kegagalan dari usaha Ibu Lili? Ya, Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya, sehingga ikan Bu Lili sering tidak laku. Jadi ini Bu, perlunya kita mengembangkan ide usaha. Usaha apa yang kita lakukan, siapa targetnya apa. Misalnya tadi kalau bakso bakar dibuat itu targetnya siapa gitu ya Bu ya. Mau bagaimana cara bisa mendapatkan untungnya, ada nggak nanti kemungkinan kegagalannya, harus kita pikirkan. Nah ya Bu, lanjut ya Bu ya, bagaimana cara kita mendapat informasi. Nah jadi dari ide-ide usaha yang tadi udah kita dibacakan Bu Lili ini, kan Bu Lili itu
bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Lanjut Bu, kelompok 2. Nomor dua. Kemudian ibu itu bertanya pada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarganya, untuk keluarga, dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya, belum banyak orang yang menjual ikan matang. Lanjut Bu, kelompok 3. Ibu Lidi juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilo. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan, ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap hari. Oke Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi informasi yang dapat kita simpulkan dari kisah Ibu Lili tadi, setelah dia gagal berusaha membuka ide usaha tadi, membuka usaha, dia mengumpulkan informasi. Jadi kenapa ya kira-kira usaha ikan segarnya itu gagal, nggak laku gitu kan ya Bu ya. Dari informasi yang pertama tadi didapatkan dari ibu-ibu yang di pasar itu bahwa ibu-ibu lebih suka ikan kecil. Nah, selama ini ibu itu menjual ikan yang besar, otomatis jadi tidak laku. Nah, peluang usahanya Bu ternyata didapat lagi sama Bu Lili, informasinya itu ibu-ibunya itu lebih senang untuk membeli ikan yang udah masak, matang. Sementara belum ada nih yang menjual ikan yang udah masak. Jadi oleh karena itu beliau bukalah usaha ikan yang udah masak. Bisa kita perhatikan di sini Bu, untuk mengembangkan usaha atau menilai kelayakan usaha, yang mendukung dari cerita Bu Lili tadi ini Bu, yang kekuatan pertamanya itu kelebihannya adalah Bu Lili itu mempunyai keterampilan memasak. Jadi itu kekuatannya yang mendukung. Kemudian peluangnya itu ibu-ibu lebih suka membeli ikan yang udah masak ketimbang ikan yang belum masak. Itu adalah hal-hal yang mendukung untuk ide usaha baru Bu Lili. Tapi untuk hal-hal yang mengancam usaha adalah kelemahannya itu, kalau memasak ikan kan otomatis kan variasinya itu harus beragam. Jadi ini semacam tantangan atau kelemahan dalam usaha barunya. Nah, ancamannya ikan itu akan sulit didapatkan karena ada informasi dari berita yang didapatkannya tadi, ada ikan yang terserang jamur. Ancaman itu kita udah tahu bagaimana cara kekuatan, bagaimana cara kelemahannya itu. Kita udah bisa nanti mengembangkannya Bu ya. Kita gali potensi lagi. Kita ibu pandainya misalnya apa, buat keripik ubi, buat tapai, dikembangkan di situ. Apa kira-kira peluangnya, di mana kira-kira memasarkannya? Kalau tapai itu jualnya di mana kira-kira Bu? Di warung, di pasar juga bisa ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi untuk menghitung rencana usaha kita dapat menilai apakah layak itu untuk dilanjutkan atau tidak. Apakah bisa mendapatkan
mendapatkan keuntungan atau tidak ya Bu. Nah lanjut ya Bu, untuk merencanakan keuangan usaha. Dalam merencanakan keuangan usaha kita bisa memulai usaha itu apa yang kita butuhkan Bu? Modal. Modal itu bisa berupa uang, bisa juga dalam bentuk barang, bisa juga dengan keterampilan, misalnya tadi pintar menjahit, itu juga modal ya Bu. Nah kalau modalnya itu berupa uang Bu, kira-kira dari mana bisa mendapatkan modal uang itu Bu? Dari menabung boleh, ya pintar Bu menabung, apalagi Bu? Dari suami. Dari suami. Pinjam, iya dari pinjaman. Jadi modal itu bisa didapatkan dengan cara menabung ataupun dengan cara meminjam. Kalau harus meminjam ini ingat Bu ya, berulang-ulang dibilang meminjam juga harus dipikirkan bisa apa enggak nanti untuk mengembalikan. Jangan sembarangan meminjam. Buku cerita lagi Bu di halaman 107 lanjutan yang tadi. Baca yang nomor baca nomor 1. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapatkan pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Berapa Bu modal awalnya? 100.000. Lanjut Bu. 1B. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikan rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Nah, dalam 1 minggu Ibu Lili menjual ikan itu selama 6 hari. Pada setiap hari Bu Lili berhasil menjual ikan sebanyak 18 ekor. 1 ekor ikan itu harganya 5.000. Jadi untuk menghitung pemasukan itu artinya 6 dikali 18 dikali 5. Dapatlah hasilnya, nanti kita cari. Lanjut ke Bu En. Mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Nah, iya artinya Bu Lili harus membeli panci dan kain lap. Lanjut Bu. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kilo ikan dengan harga 10.000 per kilo. B. Bumbu seharga 120.000. C. Gas untuk memasak seharga 15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili? Nah, baik Bu-ibu, dari cerita tadi dapat kita simpulkan itu berapa Bu modal yang ini Bu? Usaha yang perlu yang di berapa modalnya tadi? 100.000. Kemudian pengeluarannya itu ada panci, ada kain lap. Nah, ada lagi bumbu sama gas. Nah, ya Bu ya. Jadi untuk itu dari cerita 4B ini, dari cerita Bu Lili yang 4B ini dapat kita simpulkan yang pertama itu perlu membuat anggaran usaha. Seluruh pemasukan dan pengeluaran itu kita tulis. Pintar Ibu, tanpa disuruh Ibu udah nulis berapa pengeluaran, berapa pendapatan. Nah, sampaikan anggaran usaha itu di catatan itu pemasukannya. Nanti misalnya rugi atau untung. Nah, ya Bu. Nah, itu dia nanti apakah rugi atau untung. Nah, setelah kita membuat rencana keuangan itu, ini kita langsung ke anggaran usaha.
Jadi pinjaman, modal, uang masuknya pinjaman. Uang masuknya itu berupa pinjaman sama adiknya, nggak berbunga ya Bu ya. Berapa dia minjam Bu? 100. Kemudian setelah dibelikannya ikan, dijualnya itu, jadi mendapatkan itu hasilnya Bu, jualannya itu 6 hari dalam seminggu, dikali 18 dikali 5.000. Jadi dalam seminggu itu Bu Lili mendapatkan 540.000. Oke. Jadi setelah ditambahin Bu, sama mantap Bu ya. Setelah ditambahin, dijumlahin, modal awalnya itu pinjaman 100, ditambah keuntungan 500, penjualannya itu 540, total 640. Nah, pada minggu pertama ini Bu, yang dikeluarkan uang keluar, yang pertama panci berapa harganya Bu? 30. Kain lap berapa? 20. Kemudian ikan 30 kilo dikali 10.000, 300.000. Kemudian bumbu, gas, ya Bu, kita jumlahkan semuanya ini termasuk pembayaran pengembalian utang 100.000 kepada adik Bu Lili. Totalnya itu 567.000. Jadi pengeluaran pada minggu pertama itu 567.000. Nah, pendapatannya kan 640. Kita kurangin Bu. Jadi keuntungan total yang didapatkan Ibu Lili dalam minggu pertama itu adalah 73.000. Nah, itu pada minggu pertama. Nah, udah dapatin untung 73.000. Nah, pada minggu kedua Bu Lili masih nulis nih. Anggaran usahanya itu masih ditulis. Tapi Bu, pengeluarannya itu nggak sama lagi sama sebelumnya. Bu Lili udah punya panci, udah punya kain lap, udah punya gas. Nah, jadi Bu Lili nggak perlu lagi mengembalikan itu. Bu Lili juga tidak perlu lagi mengembalikan uang pinjaman karena udah dibalikkan tadi. Nah, dengan pendapatan yang sama dalam satu minggu itu 540.000. Di pengurangannya itu Bu, pengeluaran itu hanya untuk membeli ikan dan beli bumbu. Jadi total pengeluarannya itu 420.000. Keuntungan 540.000 dikurang pengeluaran sebanyak 420.000 dan udah dibalikkan tadi. Dengan pendapatan yang sama dalam satu minggu itu 540.000. Di pengurangannya itu Bu, pengeluaran itu hanya untuk membeli ikan dan beli bumbu. Jadi total pengeluarannya itu 420.000. Keuntungan 540.000 dikurang pengeluaran sebanyak 420.000. Dapat untung di minggu kedua itu sebanyak 120.000 ya Bu ya. Jadi itu perlunya kita harus membuat anggaran belanja setiap minggu boleh Bu, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap perlu per tahunnya itu. Pokoknya nggak boleh kosong. Selanjutnya Bu, kita lanjut ke pemasaran. Ibu biasanya kalau memasarkan belanja itu macam mana Bu kira-kira Bu? Jual keliling boleh, taruh di kedai boleh, ya Bu ya. Pemasarannya itu juga boleh secara kayak gosip-gosip juga boleh dari ya Bu. Si Anu enak loh makanannya kayak gitu ya Bu ya. Jadi untuk melakukan pemasaran itu, merencanakan pemasaran itu harus kita punya itu 4 hal. Yang pertama adalah barang. Apa barang yang harus kita pasarkan. Yang kemudian yang kedua itu harga. Harganya juga tidak boleh karena kita baru ya Bu ya, kita tidak boleh lebih tinggi harganya daripada orang yang lebih dahulu menjual. Kemudian lokasi, terus promosi. Misalnya Ibu nih promosinya kemana Bu?
mana ibu biasanya promosi nih? Ke internet juga bisa ya bu ya. Rencana pemasaran. Pastikan barang dengan dagangan ibu itu bermutu. Jenis barang harus yang akan dijual, kualitas barang yang dicari pelanggan, kualitas barang yang pada umumnya akan dijual, kualitas barang yang akan dijual sesuai dengan dicari pelanggan. Jadi barang itu harus yang dibutuhkan oleh pelanggan. Makanya kita harus cari tadi pasarnya itu di mana. Barang-barang yang kita jual itu harus berkualitas. Nah, kemudian harga, berikan harga yang lebih murah dan bersaing. Karena kita masih usaha baru, jangan sampai harga barang yang kita jual itu lebih tinggi. Ya Bu. Lanjut lokasinya juga harus strategis. Nanti ibu jualan tapi di ladang, siapa yang beli? Ya Bu. Jadi kayak di sekolahan atau kalau jual ikan itu ke pasar. Nah, promo barang ini bisa Bu dilakukan dari sekarang, udah keren kali ya Bu ya, bisa lewat internet. Ya Bu, bisa di mana-mana. Lewat internet bisa, dari mulut ke mulut juga bisa. Jadi setelah melaksanakan pemasaran ini, kita juga harus pokoknya tuh Bu, yang uang kas ini tadi, catatan uang kas itu harus dibuat terus-terus. Biar ibu tahu ibu untung atau rugi. Apakah nanti modalnya itu terpakai apa tidak, mana tahu nanti terpakai modalnya ya Bu. Jadi ulang lagi minjamnya. Bisa kita simpulkan ibu sambil minum dari kisah Bu Lili tadi, video tadi Bu, dapat kita simpulkan pokoknya uang modal itu tidak boleh kurang. Nah, tidak boleh kurang kita untuk mengembangkan usaha yang akan datang. Setiap malam sebelum tidur Bu Lili selalu mencatat berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Itu dia Bu untungnya. Yang ini tadi anggaran belanja usaha itu sama dengan uang kas harian. Kita harus tahu berapa uang masuk dan berapa uang keluar dan berapa sisanya. Nah, sisanya itu tidak boleh kita pakai semuanya. Harus kita sisihkan untuk modal yang akan datang. Apa Bu kira-kira gunanya kita mencatat uang kas ini Bu? Nah, gunanya Bu, fungsinya supaya ini Bu, kita tidak kelewatan memakai semua uang untung. Jadi nanti lama-kelamaan kita kira kita untung terus, dipakai terus, rupanya lama-lama habis. Awalnya ibu untung, cuman karena ibu pakai untuk keperluan lain, jadinya habis Bu. Jadi itulah ya Bu yang gunanya untuk membantu melacak apakah usaha kita itu untung atau rugi. Mengetahui juga barang-barang apa yang laku. Misalnya ibu ini jual bakso tadi, jual tapai, jual apa yang kira-kira laku. Itu gunanya kita mencatat, ada uang kas, catatan kas harian. Ya Bu, lanjut Bu, untuk penutupan kita nonton video lagi. Tadi setelah kita belajar ini Bu, kira-kira dari mana kita mendapatkan modal tadi Bu? Nah, jadi itu dia Bu, dalam membuka usaha kita apa tadi Bu, harus mencatat kas harian. Kemudian kita pokoknya tuh intinya kita harus mencatat kas harian agar kita tahu nanti berapa untung atau rugi. Berulang-ulang kami bilang memang karena dia berulang-ulang sesinya, memang disuruh buat catatan kas harian biar kita nggak menggunakan duit itu Bu kayak kilap nanti nampak tas jadi beli tas, nampak padahal itu belum perlu. Ya Bu ya. Jadi dari pokoknya bangun usaha kita itu Bu, ada siasatnya, ada ide usaha, kita kumpulkan dulu informasi. Yang pertama tadi pikirkan dulu ide usaha. Yang kedua kita kumpulkan informasi. Informasi itu bisa datang dari mana aja Bu. Cari tahu kekuatan kita, habis itu peluang, apa ancaman, apakah usaha kita itu rugi atau untung.
Nah, buatlah keuangan usaha yang seperti ini. Kita harus buat keuangan usahanya. Nah, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Nah, catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita buat untuk menemukan arus masuknya, Bu. Apakah kita nanti apa aja yang laku. Ibu selalu beruntung, tapi mungkin tidak semuanya yang laku. Jadi yang nggak laku itu tidak perlu kita lanjutkan. Nah, karena ibu udah tahu nih cara-cara memulai usaha, ada ide, ada semuanya yang tadi saya bilang itu. Marilah Bu, kita buat usaha besok, mulai menabung untuk membuat usaha baru. Kayaknya ikan salai tadi boleh, ikan asin ya Bu, yang lebih potensi di sini ikan salai, ikan asin. Pasti bisa Bu, tapi pokoknya dibuat ide usahanya itu memang semaksimal mungkin. Jangan kalau jualan itu kita nggak boleh ikut-ikutan Bu. Nampak orang laris, kita membuat itu, ternyata kita nggak bisa karena kita nggak di situ bidangnya gitu. Misalnya kayak usaha laundry, nampak orang laris laundry, kita buka pula laundry. Ternyata ibu gosoknya nggak rapi, cucinya nggak bersih, jadi orang nggak mau nanti nyuci sama kita. Jadi kalau membuka usaha itu harus sesuaikan dengan kemampuan. Video terakhir, Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semangat. Itu Bu video terakhir. Ya Bu. Jadi intinya kita semua ini bisa membuat usaha ya Bu ya, asalkan ada ide, bisa mengembangkan, dan jangan lupa buat catatan khas harian. Nah, jika misalnya ini duitnya itu dapatnya dari mana, kita harus menabung. Kurangilah keinginan. Jika keinginannya itu banyak, kurangi satu Bu. Kalau masih nggak cukup juga keinginannya itu, kalau perlu keinginan itu kita hilangkan. Karena keinginan jika tidak terpenuhi, tidak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita Bu. Misalnya kita nih beli tas, nggak ada tas pun masih bisa. Kehidupan kita masih berlanjut. Nah, itulah gunanya kita menyisihkan, menabung setiap bulan. Nah, kalau tidak terpenuhinya kebutuhan, apa yang terjadi Bu? Kalau kebutuhan yang terganggu, maka itu memang kehidupan kita akan sulit untuk berlanjut. Gak ada makan, kita otomatis ya Bu ya. Nah, jadi itu pertemuan kita pada bulan ini. Tepuk semangat dulu Bu, terakhir nih. Tepuk semangat. Bersemangat sekali mengikuti pelatihan memulai usaha ini. Saya harapkan Ibu bisa mempraktekkannya nanti di rumah ya Bu ya, di kemudian hari. Kalau bisa bulan depan udah ada nih yang membuka rencana usaha baru dari sini ya Bu. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita rencanakan, apapun usaha kita, sekecil apapun nanti bisa berhasil. Amin ya robbal alamin. Saya tutup pertemuan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.